الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bersama-sama salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai. Salawat serta salam alhamdulillah kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja kita dengarkan tausiah kita pada subuh kali ini yang akan dibawakan oleh Ustaz Muhammad Asriadi LCMA. Kepada Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wasyukru lahu ala ma awla min ni'amin sabighatin wa asda. Ahmaduhu hamdan yaliku bijalali wajhihil karimi wa azimi sultanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yaqulul Maula 'azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita puji Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini atas kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terutama nikmat masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup sebagai seorang hamba yang beriman, sebagai seorang hamba yang masih diberikan nikmat Islam. Karenanya kita katakan dalam zikir di pagi hari atau di petang hari, salah satu zikir dan doa di pagi atau di petang hari tersebut adalah asbahna ala fitratil Islam. Bahwa di subuh hari ini kita masih berada di atas fitrah. Fitrah ini adalah sesuatu yang mendasar dalam diri seorang manusia, dan fitrah setiap manusia yang lahir ke muka bumi ini adalah Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir terlahir dalam keadaan fitrah, dan fitrah kita adalah Islam. Karenanya kita katakan asbahna ala fitratil Islam, bahwa di subuh hari ini kita masih
berada di atas fitrah kita sebagai seorang muslim, dan ini merupakan kenikmatan yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menghidayahkan dan masih memberikan nikmat Islam kepada kita. Karena itulah tugas kita yang terberat adalah menjaga, merawat, memelihara, mempertahankan fitrah keislaman kita ini. Sampai kapan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai akhir hidup kita. Dan untuk semakin sempurnanya keislaman kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita nikmat, Allah berikan kita fasilitas, Allah berikan kita sarana untuk menunjang fitrah tersebut. Dan itulah yang kita rasakan di subuh hari ini ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, membuka kelopak mata kita, menggerakkan badan kita sehingga kemudian kita hadir di rumahnya menyahut panggilan serta seruan darinya. Dan ini juga karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita puji Allah dengan kalimat yang indah, kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala memuji Allah di saat Allah mudahkan urusannya untuk taat kepadanya. Apa pujian Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat Allah tersebut menjadi paripurna ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam bersama kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah hasanah dalam kehidupan kita. Contoh yang baik, model yang baik, teladan yang baik, dan kita tengah berusaha untuk mengarahkan kehidupan kita kepada kehidupan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Dan apa yang kemudian kita mampu untuk melakukannya, lakukan. Karena Rasul dalam sebuah hadisnya mengatakan, ya, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa-apa yang telah aku larang kalian darinya, maka jauhilah. Dari pernyataan ini kita mendapati kalau terhadap larangan baik dari Allah maupun Rasulnya, maka tidak ada kata toleransi, melainkan kita berusaha untuk menjauhinya. Jadi jangankan melanggarnya, jangankan kemudian kita melakukannya, mendekatinya saja dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Fajtanibuh, maka jauhilah oleh kalian. Wa ma amartukum bihi, dan terhadap apa-apa yang aku perintahkan kalian dengannya, fa'tu minhu mastata'tum, lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi mana yang lebih susah sebenarnya, Pak? Meninggalkan larangan atau mengerjakan perintah? Mana Ibu? Yang lebih susah, meninggalkan larangan atau melaksanakan perintah? Sebenarnya jauh lebih mudah meninggalkan larangan dibandingkan dengan melaksanakan perintah. Karena itu bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW, wa ma amartukum bihi, dan terhadap apa-apa yang telah aku perintahkan kalian dengannya, lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Namun terhadap larangan fajtanibuh, jauhi. Hanya saja kemudian terjadi gejolak di dalam diri kita antara iman dengan hawa nafsu, Bapak Ibu sekalian, mana yang lebih dominan? Karena itu banyak orang cenderung melakukan pelanggaran terhadap syariat bukan karena tidak mampu untuk meninggalkannya, tapi karena dorongan hawa nafsu yang jauh lebih besar dibandingkan dengan keimanannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk memenangkan iman kita dibandingkan dengan hawa nafsu kita. Sebab itulah dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga hawa itu artinya apa? Keinginan, kecenderungan di dalam diri mengikuti terhadap apa yang aku bawa,
maksudnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau keinginan kita, kecenderungan hati kita, diri kita, nafsu kita mengikuti terhadap syariat Allah, barulah kita akan merasakan kesempurnaan iman di dalam diri kita. Dan di subuh hari ini kita telah membuktikan kemenangan iman dibandingkan nafsu kita. Di saat nafsu inginnya tidur, rehat, memejamkan mata, tapi Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, bahkan duduk sejenak di majlis ilmu ini untuk mendapatkan asupan kebaikan insyaallah, dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di subuh hari yang penuh berkah ini kita kembali duduk bersama di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis di mana kita membahas As-Sirah An-Nabawiyah, pelajaran atau perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita petik pelajaran darinya, untuk kita ambil manfaat darinya sehingga menjadi rujukan dalam kehidupan kita tentang bagaimana kita menjalani kehidupan yang akan mengundang rahmat Allah dalam hidup kita. Karena dalam surat Ali Imran di ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Di akhir ayat ini Allah mengatakan yuhibbukumullahu, Allah akan mencintai kalian. Allahu akbar. Inilah yang kita buru dalam hidup ini. Inilah yang kita cari dalam kehidupan ini. Apa itu cinta Allah? Yuhibbukumullahu, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ada dua keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini. Cinta Allah akan diberikan, ampunan Allah akan kemudian diberikan. Kepada siapa Bapak Ibu sekalian? Kepada orang-orang yang berusaha untuk apa? Fattabi'uni, untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya jangan pernah merasa letih, merasa lelah dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada puncak usaha kita meneladani Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ada kemudahan yang Allah berikan, ada cinta Allah yang akan kemudian kita dapatkan, ada ampunan Allah yang insya Allah akan kita peroleh pada setiap kebaikan yang diamalkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dalam pertemuan yang lalu kita telah kemudian membahas tentang hadiyuhu wasimatuhu, berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad, terutama fi julasaihi, tatkala Rasul tengah berada di majlisnya bersama para sahabatnya, bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Dan kita mendapati sebuah hadis yang cukup panjang dari cucu Nabi Muhammad yang bernama Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, tatkala ia bertanya kepada ayahnya yaitu Ali bin Abi Thalib tentang apa? Tentang siyarun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi julasai, tentang kehidupan Nabi tatkala Rasul bersama julasaihi, para sahabatnya, ya, kawan-kawannya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita masih ingat dan bisa kita amalkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, di subuh hari yang penuh berkah ini kita akan masuk kepada bab berikutnya berkenaan dengan muamalatuz zaujah. Ya, apa itu Bapak Ibu sekalian? Muamalatu az-zaujah. Apa artinya muamalah? Muamalah ini adalah hubungan, interaksi Bapak Ibu sekalian. Az-zaujah. Az-zaujah ini adalah pasangan. Jadi bagaimana hubungan Nabi Muhammad dengan para istrinya. Ini menjadi penting bagi kita, terutama bagi suami, meneladani Rasulullah SAW, bagaimana Nabi Muhammad memperlakukan istrinya dengan sangat baik. Dalam kitab ini disebutkan Bapak Ibu sekalian bahwasanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini termaktub di dalam kitab As-Sahih Al-Jami' As-Saghir, di mana Rasul bersabda, ad-dunya kulluha mata'un. Dunia ini, kata Nabi Muhammad, semuanya ini adalah perhiasan. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Jadi manusia ini dihiasi
untuk senang terhadap keinginan yang ada dalam diri mereka, baik terhadap istri, terhadap anak, harta dan lain sebagainya. Karena itu Rasul mengatakan ad-dunya kulluha mata. Dunia ini semuanya adalah perhiasan. Tapi ternyata di antara sekian banyak perhiasan dunia ini, Rasul menyebutkan wa khairu mata'id dunya az-zawjatus salihatu. Namun sebaik-baik perhiasan dunia ini adalah istri yang salihah, kata Nabi Muhammad. Allah. Jadi Bapak jangan pernah sia-siakan Istri ini hakikatnya adalah perhiasan yang paling indah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang saleh. Wa min husni khuluqihi, dan di antara baiknya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa thayyibi ma'syarihi, dan baiknya hubungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Najiduhu, maka kita akan mendapati bagaimana Nabi Muhammad yunadi, memanggil ummal mu'minina, para istrinya Bapak Ibu saya rahmati Allah, bitarkhimi ismiha, dengan panggilan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Jadi kalaupun namanya misalkannya Fatimah Pak, tapi Rasul punya nama spesial untuk istrinya. Panggilan kesayangan, panggilan yang penuh dengan cinta. Wa yukhbiruha khabran tatiru lahul qulubu wal afidah, dan Rasul sendiri menyampaikan pesan-pesan cinta kepada para istrinya. Sebagaimana dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Yawmu An-Nabawi, aktivitas harian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu baru saja bangun tidur Bapak Ibu sekalian, subhanallah. Ini kitabnya saya bawa karena di beberapa majelis saya mengkaji ini. Disebutkan ini baru bangun tidur nih Pak, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat qabliyah subuh, dan Rasul melakukan salat qabliyah subuh itu di rumahnya. Karena memang dalam beberapa hadis Nabi Muhammad menganjurkan kita untuk menghidupkan rumah kita dengan ibadah-ibadah sunnah, termasuk di antaranya adalah salat sunnah. Karena memang rumah Rasul berdampingan dengan Masjid An-Nabawi, Nabi melakukan salat qabliyah, ba'diyah itu di rumah, termasuk qabliyah subuh yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, itu Rasul laksanakan di rumah. Nah, disebutkan dalam kitab ini faida faragha min salatihi, ketika Rasul telah selesai salat qabliyah subuhnya, fa in kanat zaujatuhu mustaiqidatun, tatkala istrinya sudah terbangun dari tidurnya, bukan tidur dari awal malam Pak, tapi tidur rehat sejenak antara tahajud dengan sholat subuh. Di dalam beberapa riwayat itu Nabi Muhammad memberikan jeda waktu antara tahajud dengan sholat subuh itu untuk berehat, dan juga para istrinya juga demikian, karena kebiasaan baik Nabi Muhammad, dan ini menjadi anjuran bagi Nabi Muhammad kepada kita. Apa kata Rasul dalam sebuah hadisnya? Allah merahmati, siapa yang dirahmati oleh Allah? Seorang suami yang bangun di malam hari untuk melakukan tahajud, lalu membangunkan istrinya, dan kalau istrinya tidak bangun, dia percikkan air ke wajah istrinya. Ingat Pak, memercikkan, bukan mengguyur. Sebaliknya juga demikian Ibu, Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari untuk melaksanakan tahajud dan membangunkan istrinya, membangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak bangun, kata Nabi Muhammad, maka dia percikan air ke wajah suaminya. Ingat Ibu memercikkan, bukan menyiram. Kalau menyiram terjadi perang dunia ketiga di waktu subuh Pak. Nah, Nabi Muhammad selalu tuh Pak tahajud bangunkan istrinya. Nah, ada waktu jeda sesaat antara sholat tahajud dan sholat subuh, Rasul berehat. Nah, ini yang dimaksud. Kalau istrinya sudah terbangun dari tidurnya, tidur rehat antara tahajud dengan sholat subuh, tahaddasa ma'aha hadisal mu'anasati wal is'ad, dan Nabi Muhammad akan menyampaikan pesan-pesan cinta kepada istrinya yang membuat istrinya bahagia Pak, ungkapan gombal misalkan dan lain sebagainya. Dan istri paling berhak untuk mendapatkan
ungkapan-ungkapan penuh cinta itu Bapak Ibu. Lalu dikatakan dalam kitab ini, "Fama zannuka bi zawjatin muhibbatin tastaftahu anwara yaumiha bi hadithil mawaddah min zawjiha." Terbayang tidak, disebutkan dalam kitab ini, terbayang tidak bagaimana seorang istri akan menjalani harinya tatkala di awal hari sudah mendapat nutrisi pujian dari suaminya. Allah. Jadi Nabi Muhammad itu selalu menyampaikan pesan cinta, memuji istrinya, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada istrinya. Itu biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya Nabi Muhammad memanggil istri dengan panggilan cinta, mengabarkan kabar yang membuat hati itu merasa terbang, Pak. Subhanallah. Itu bahasa kita, tatiru lahul qulub wal afidah, yang membuat hati dan jiwa bisa terbang gitu. Subhanallah. Nah, salah satunya Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu berita yang membuat Aisyah begitu sangat bahagia. Jadi Nabi Muhammad pulang sampai di rumah, apa kata Nabi Muhammad kepada Aisyah? Jadi salah satu panggilan kesayangan Aisyah dari Nabi Muhammad, Rasul itu terkadang manggil Aisyah Humairah, kadang manggil salah satunya adalah Aish. Namanya kan Aisyah, Pak, disingkatnya jadi Aish. Jadi orang Arab tuh kadang-kadang membuat nama menjadi lebih indah. Seperti Abdurrahman dipanggilnya Abud, namanya Mahmud dipanggilnya Hamud. Itu panggilan sayang tuh, Pak. Nah, namanya Aisyah, Rasul manggilnya ya Aish. Apa berita yang disampaikan oleh Rasul kepada Aisyah radhiyallahu anha? Hada Jibril yuqri'uki salam. Ini ada titipan salam untukmu dari siapa? Dari malaikat Jibril. Subhanallah. Lihat, Pak. Malaikat Jibril nitip salam untuk Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidul malaika, penghulunya malaikat, nitip salam untuk Aisyah. Gimana Aisyah gak bahagia, Pak? Dititipin salam dari siapa, Ibu? Malaikat Jibril. Ibu mau tidak dapat titipan salam dari malaikat? Bapak pulang misalkan malam-malam kan, Bu, ini ada titipan salam dari malaikat. Malaikat apa, Pak? Malaikat maut, Ibu. Katanya suruh siap-siap, ya kan? Ini malaikat Jibril menitipkan salam untuk Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Jadi terbayang keistimewaan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang tidak kalah dahsyatnya lagi, siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah bukan hanya malaikat Jibril yang nitip salam untuknya, Pak, tapi Allah Subhanahu wa taala menitip salam untuk siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Karenanya Khadijah ini wanita yang sangat istimewa, yang tidak pernah tergantikan di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala keutamaan yang ada pada dirinya, bahkan Rabbul malaikati war ruh, ya Rabbnya malaikat Jibril nitip salam kepada Khadijah radhiyallahu anha. Subhanallah. Dan itu sudah membuat Aisyah begitu sangat bahagia ketika Nabi Muhammad mengatakan, "Hada Jibrilu yuqri'ukis salam." Ini ada titipan salam dari malaikat Jibril untukmu, Aisyah. Subhanallah. Bal hada nabiyul ummah wa akmaluha khuluqan wa a'zamuha manzilatan. Inilah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki kesempurnaan akhlak, kedudukan yang sangat agung. Yadribu suwaran ra'iatan, di mana Nabi memberikan keteladanan yang sangat indah. Dalam hal apa? Fi husnil ushrah, di dalam baiknya interaksinya dengan para istrinya yang penuh dengan kasih sayang dan kelembutan. Bahkan Nabi Muhammad yunziluha al-manzilata allati tuhibbuha kullu untha, di mana Rasul akan menempatkan para istrinya pada kedudukan yang kemudian diidam-idamkan oleh setiap perempuan, Pak. Masya Allah. Artinya apa? Nabi Muhammad sangat mengistimewakan dan menspesialkan para istrinya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, kuntu ashrabu wa ana haidun. Ya, aku baru saja minum, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, dari sebuah gelas, Pak, dan saat itu aku masih dalam keadaan haid, kata Aisyah radhiyallahu anha.
Fa'anawalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul kemudian mengambil gelas bekas minumku. Fayadha fahu ala mawdi' fihi fayashrab. Lalu Rasul meletakkan bibirnya pada bekas bibirku dan minum dari gelas tersebut. Subhanallah. Lihat Pak, hal yang sederhana dilakukan oleh Nabi, tapi cukup itu membuat istrinya begitu sangat istimewa bagi Rasulullah. Subhanallah. Hanya minum dari bekas minumnya istrinya Pak. Aisyah begitu sangat bahagia. Wa ata'arraqul araqa, dan aku pun makan daging. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, orang Arab kalau kalau mencincang daging itu tidak seperti kita kecil-kecil Pak, tapi besar, potongannya potongan besar. Jadi tidak bisa sekaligus habis ketika digigit. Jadi ketika digigit masih menyisakan bagian dari daging itu. Wa ata'arraqul araqa, dan aku pun makan daging. Fayanawaluhu, lalu Nabi mengambil daging bekas gigitanku. Wa yadhafahu ala mawdi' fihi, lalu Nabi Muhammad memakan daging dari bekas gigitanku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Dan cukup dengan hal yang sederhana itu membuat Aisyah radhiyallahu anha begitu sangat bahagia ketika Nabi Muhammad tidak melihat bekasnya sesuatu yang menjijikkan. Tidak, Rasul minum dari bekas minum Aisyah, Rasul menggigit daging dari bekas gigitan Aisyah radhiyallahu anha, dan cukup dengan hal yang sederhana ini membuat Aisyah radhiyallahu anha merasa bahagia dan paling dicintai oleh siapa Pak? Oleh Rasulullah. Dan itu bukan hanya kepada Aisyah, kepada setiap istrinya Bapak Ibu sekalian. Karena pernah kan suatu ketika para istri Nabi Muhammad ini terlibat dalam satu diskusi yang sangat hangat. Apa diskusi mereka Pak? Diskusi mereka, masing-masing istri Nabi Muhammad itu mengklaim bahwa mereka itu adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi. Jadi masing-masing istri Rasul mengaku mereka itu menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi. Masing-masing nggak terima Pak, karena masing-masing merasa saya gitu. Akhirnya apa? Para istri Nabi sepakat, kalau begitu sudah kita datang saja kepada Nabi Muhammad. Kalau perlu kita tanya langsung kepada Rasul, sebenarnya di antara kita ini para istrinya siapa yang paling dicintai oleh Nabi? Coba sampai sedemikian rupa tuh para Rafael. Akhirnya datanglah mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya, sebenarnya dari kami para istrimu ini wahai Nabi, siapa yang paling kau cintai? Kalau para Rafael dalam posisi Nabi Muhammad, kira-kira mau jawab siapa Pak? Semuanya nggak bisa, karena masing-masing mengklaim Pak. Butuh jawaban tuh masing-masing. Dibilang Aisyah, Hafsah ngambek nanti Pak. Dibilang Saudah, Zainab nanti minggat dari rumahnya gitu kan. Akhirnya subhanallah, karena Rasul ini diberikan kecerdasan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi Muhammad? Kalau begitu berikan aku waktu 3 hari. Setelah 3 hari berlalu, datang kembali kepada aku, kata Nabi Muhammad. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasul dalam waktu 3 hari itu Pak? Rasul mendatangi setiap istrinya dengan membawa hadiah berupa cincin yang terbuat dari besi, Bapak Ibu. Masing-masing diberikan hadiah, seraya Rasul mengatakan, ini adalah hadiah dariku untukmu sebagai tanda cintaku kepadamu, tapi tolong rahasiakan ini dari yang lainnya. Ini cukup antara kita berdua saja, kata Rasul. Tapi setiap istri didatangi dengan hadiah yang sama, dengan kalimat yang sama. Setelah 3 hari berlalu Bapak Ibu sekalian, para istrinya dengan wajah yang penuh kebahagiaan datang kepada Rasulullah SAW untuk bertanya kembali atas janji Rasulullah SAW ingin menyebutkan siapa di antara mereka yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Nah, di situ Rasul sudah di atas angin, cukup dengan mengatakan bahwa orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah orang yang telah aku berikan cincin kepadanya. Masya Allah, tuh strateginya begitu Pak. Jadi setiap istri merasa berarti saya gitu Pak. Akhirnya selesai masalah, karena masing-masing merasa menjadi yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi perlakuan spesial itu bukan hanya kepada Aisyah saja Pak, tapi kepada setiap istrinya, merasa menjadi yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Begitulah keadilan Nabi Muhammad kepada para istrinya. Nah, kemudian kaum muslimin dan muslimah rahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini, walam yakun sallallahu alaihi wasallam kama za'ama al-munafiquna wattahamahu al-mustasyrikuna
bituhmi zaifatin waddi'atin batilatin bal ha huwa yatalammas ajmala turuk al-ushri az-zawjiyah wa ashaluha. Ya, beda halnya dengan tuduhan orang-orang munafik, dengan kaum orientalis yang mengatakan Nabi Muhammad tidak memperlakukan wanita dengan baik. Tidak. Ya, justru Nabi Muhammad memberikan keteladanan yang begitu sangat indah bagaimana ia memperlakukan para istrinya dengan begitu sangat istimewa, Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha juga pernah menceritakan, karena memang dari sekian banyak para istri Nabi Muhammad yang paling banyak meriwayatkan hadis itu siapa, Pak? Aisyah memang, ya, Aisyah. Karena memang Aisyah ini diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Rasul mengistimewakan Aisyah saja, tidak. Rasul mengistimewakan semua para istrinya, tapi banyak Aisyah kemudian meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aisyah menceritakan, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala imra'atan min nisa'ihi thumma kharaja ila salati wa lam yatawadda. Hadis ini rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Dan ini juga dalil bagi sebagian ulama. Saya mengatakan sebagian ulama karena ada ulama yang lain juga berpendapat yang berbeda, Pak. Tapi sebagian ulama berpandangan berdasarkan hadis ini bahwasanya bersentuhan kulit antara suami dan istri tidak membatalkan wudu selagi sentuhannya bukan sentuhan syahwat. Ya. Ya, karena dalam hadis ini disebutkan innan nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW qabbala imra'atan min nisa'i, mencium istrinya, ya, summa kharaja ila salat, setelah mencium istrinya keluar dari rumah untuk melaksanakan salat dan tidak memperbaharui wudunya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan batal, ya, tapi sebagian ulama berdasarkan hadis ini diantaranya tidak batal, Pak, selagi sentuhannya bukan sentuhan atas dasar syahwat, ya, hanya sekedar mencium lalu keluar dari rumah untuk melaksanakan salat tidak membatalkan wudu, kata Aisyah radhiyallahu anha. War Rasul sallallahu alaihi wasallam fi mawatin iddatin yuwaddih bi jala'i makanatil mar'ah as-samiyah ladaihi wa anna lahunna al-makan al-'azima wal manzila ar-rafi'ah. Pada saat Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi Nabi, kita tahu bagaimana dulu orang-orang Arab memperlakukan kaum wanita dengan begitu sangat tidak manusiawi, Pak. Ya, tapi justru Nabi Muhammad jauh sebelum diutus menjadi Nabi sudah memuliakan istrinya, menempatkan para istrinya pada kedudukan yang begitu sangat agung, Bapak Ibu sekalian. Huwa sallallahu alaihi wasallam yujibu ala su'ali Amr bin As. Pernah suatu ketika seorang sahabat Nabi namanya Amr bin As radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa, Pak? Ayyun nasi ahabbu ilaik? Siapakah manusia yang paling kau cintai, wahai Nabi? Ya, jadi sahabat Amr bin As ini sengaja bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, siapakah di antara manusia yang paling kau cintai? Tanpa ragu Nabi Muhammad SAW mengatakan Aisyah. Karena yang ada di sampingnya Aisyah, Pak. Kalau di sampingnya Saudah kata Rasul. Kalau di sampingnya ada Hafsah. Kalau di sampingnya Maria. Ya. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah sungkan bahkan di hadapan para sahabatnya mengungkapkan kecintaan kepada istrinya. Subhanallah. Nggak malu tuh, Pak, nggak gengsi untuk menunjukkan kecintaan kepada istrinya walaupun di hadapan para sahabatnya. Ya. Masya Allah. Dan itu yang membuat para istri Rasul begitu merasa bahagia. Artinya apa? Nabi Muhammad tidak pernah merasa malu untuk menyampaikan pesan cinta kepada istrinya walaupun di hadapan halayak ramai, walaupun di hadapan para sahabatnya. Jadi ketika ditanya oleh Amr bin As, siapakah manusia yang paling kau cintai? Tanpa ragu Rasul mengatakan Aisyah, karena memang di samping Rasul ada Aisyah. Ya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa nabiyyu hadhil ummah la yatruku munasabatan illa istafada minha. Nabi Muhammad pada setiap momen dan kesempatan itu selalu memanfaatkan untuk menunjukkan rasa cinta dan sayangnya kepada istrinya, li'idkhali surur, untuk membahagiakan istrinya. Bukan dengan hal-hal yang mahal ya, Pak, dengan hal-hal yang sederhana.
Sesuatu yang mungkin dianggap manusia biasa saja, tapi cukup dengan sikap Rasul itu membuat istrinya begitu sangat bahagia. Sebagaimana Aisyah lagi nih Pak, karena memang Aisyah menceritakan pengalamannya gitu. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari. Aku pernah mendampingi Nabi Muhammad dalam beberapa perjalanannya. Nah, ini juga salah satu kebiasaan Nabi Muhammad. Tidaklah Rasul melakukan perjalanan, baik perjalanan dakwah, perjalanan jihad sekalipun, Pak, perang sekalipun, itu akan membawa istrinya. Ya, jadi Rasul kalau bahasa kita hari ini kan dinas luar DL. Kalau Rasul melakukan dinas, Pak, itu pasti membawa istrinya, dan Nabi Muhammad akan mengundi para istrinya. Ya, untuk siapa yang akan mendampingi Nabi Muhammad dalam perjalanannya. Ya, jadi Nabi Muhammad, salah satu bentuk keadilan Nabi Muhammad, tidak selalu membawa Aisyah, tidak selalu membawa Hafsah, tapi Nabi mengundi siapa yang keluar namanya itu dibawa oleh Nabi. Nah, Aisyah ini pernah beberapa kali berkesempatan mendampingi Nabi Muhammad dalam perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wa ana jariyatun lam ahmilul lahma wa lam abadan. Dan saat itu aku masih terbilang muda, belum lagi berbadan dan belum gemuk, kata Aisyah radhiyallahu anha. Faqala linnas, dalam perjalanan Nabi Muhammad melakukan perjalanan rombongan dengan para sahabatnya. Apa kata Rasul kepada rombongan? Taqaddamu, kata Nabi Muhammad, kalian duluan ya, biarkan aku dengan Aisyah di belakang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah para sahabat sudah mendahului Nabi lebih di depan, Bapak Ibu sekalian, apa kata Rasul kepada Aisyah radhiyallahu anha? Ta'alai hatta usabiqaka. Ya, Aisyah, bagaimana kalau kita pacu lari, kata Nabi Muhammad. Nah, inilah riwayat tentang Rasul pacu lari dengan Aisyah. Jadi setelah para sahabat mendahului mereka berdua, Rasul bilang kepada Aisyah, Aisyah, bagaimana pacu lari, gitu kan? Aisyah ini wanita yang pantang dicabar, pantang ditantang, Pak. Kata Aisyah, ayo Nabi, gitu kan? Akhirnya pada saat itu fasabaktuhu, aku mendahului Nabi dan aku menang, gitu. Emang entah disengaja oleh Nabi atau bagaimana, yang jelas kala itu Aisyah menang, Pak. Tapi kemenangan ini tidak ada pujian sedikit pun dari Nabi. Sebenarnya Aisyah berharap kalaupun tidak dikasih hadiah, ya dikasih pujian. Aisyah hebat, gitu kan, Aisyah kuat, gitu. Tapi Nabi Muhammad justru apa, Pak? Fasakata anni, ya, Rasul justru diam, tidak ada komentar apa-apa, tidak ada pujian apa-apa, tidak ada sanjungan apa-apa. Fasakata anni hatta hamiltul lahma, hingga pada suatu ketika aku juga mendampingi Nabi Muhammad dalam satu perjalanan, tapi saat itu hamiltul lahma, aku sudah mulai berbadan, gitu. Sudah mulai gemuk, wa badantu wa samantu, aku sudah mulai gemuk, kata Aisyah radhiyallahu anha. Wa kharajtu ma'ahu fi ba'di asfari, dan saat itu aku mendampingi Rasul dalam satu perjalanannya. Faqala linnas, dan lagi-lagi Rasul mengatakan kepada rombongannya, taqaddamu, ya, duluan kalian, tinggalkan aku dengan Aisyah di belakang. Setelah kemudian manusia mendahului Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha, lagi-lagi Rasul mengajak Aisyah pacu lari. Ta'alai usabiqaka. Wahai Aisyah, bagaimana kita pacu lari lagi? Dan kemudian Aisyah menerima tantangan Nabi untuk pacu lari. Nah, pada momen itu Nabi Muhammad menang, Mbak. Aisyah kalah, ya. Aisyah beralasan karena aku sudah gemuk dan berbadan, kata dia. Ya, fajala yadhak. Ketika Rasul menang, Rasul tertawa, Pak. Tapi jangan bayangkan tertawa Nabi itu terbahak-bahak. Rasul tidak tertawa secara terbahak-bahak. Paling banter Nabi Muhammad tertawa itu hanya memperlihatkan gigi taringnya saja. Itu paling banter itu, Pak. Ya, paling maksimal tertawa Nabi Muhammad itu hanya memperlihatkan gigi taringnya saja. Jadi Rasul nggak pernah tertawa sampai terlihat langit-langit mulutnya, sampai terbahak-bahak, sampai pegang-pegang perut, gitu, nggak pernah. Rasul tidak pernah tertawa sampai terbahak-bahak. Paling banter tertawa Nabi hanya memperlihatkan gigi taringnya saja, ya, tidak terbahak-bahak.
Ya, Nabi Muhammad tertawa melihat kekalahan Aisyah radhiyallahu anha seraya berkata, apa kata Nabi Muhammad? Hadhihi bitilka. Tahukah wahai Aisyah, ini adalah pembalasan dendam atas kekalahanku dulu. Aisyah begitu sangat kecewa karena Nabi Muhammad justru baru berkomentar ketika dia menang, Pak. Wah, Rasul curang, ketika dulu aku menang ada pujian, sekarang aku yang kalah baru berkomentar, kata Aisyah radhiyallahu anha. Tapi dengan pengalaman yang sederhana itu, hanya ngajak istri pacu lari, Pak, itu sudah cukup membuat Aisyah radhiyallahu anha begitu sangat bahagia sekali. Subhanallah. Ya Bu ya, ini sesekali Pak ya, jalan pagi dengan istri ya, ajak pacu lari gitu kan. Ya, terjadilah seperti film India nanti ya, lari-larian Ibu ya. Tapi itu hal yang sederhana dan Nabi Muhammad melakukannya, Pak. Dan cukup membuat Aisyah radhiyallahu anha bahagia dengan hal tersebut. Nah, kemudian kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa min darbi fi ardillahi wa man daraba fi ardillahi alwasi' al-yawm wa ta'ammal hala alayhi aliyatil qaumi liyu'jiba man fa'alahu sallallahu alaihi wasallam wa huwa nabiyyun karimun wa qa'idun muzfirun wa salilu Quraisy wa bani Hashim fi yawmin min ayamin nasri qafilan a'idan muntasiran. Lihat nih Pak, disebutkan di sini akan kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi. Ya, seorang Nabi yang mulia, seorang pemimpin yang luar biasa bijaksana, seorang panglima perang yang seringnya mendapatkan kemenangan, seorang keturunan dari suku Quraisy. Dan suku Quraisy ini adalah suku yang paling mulia dari suku-suku Arab. Ya, dan Nabi Muhammad berada di cabang suku Quraisy paling mulia, itu Bani Hashim. Ya, di tengah kemuliaan yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan istrinya dengan baik, ya. Sebagaimana Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis, annahu lamma raja'a min ghazwati Khaybar. Jadi suatu ketika Rasul mengikuti satu peperangan namanya perang Khaybar, Pak. Perang Khaybar ini Ibu adalah perang di mana Rasul dan kaum muslimin mengusir orang-orang Yahudi yang di kota Madinah. Ya, kita tahu bahwasanya salah satu persoalan yang dihadapi oleh Nabi ketika hijrah ke kota Madinah adalah adanya komunitas orang-orang Yahudi di mana, Pak? Di Madinah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ada orang Yahudi di Madinah, Ustaz? Kan gitu, Pak. Padahal asal mereka dari antah berantah sana, dari Palestina kan. Tapi kenapa mereka sampai kota Madinah? Karena mereka ini adalah ahlul kitab yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil tentang kemunculan nabi akhir zaman. Dan salah satu yang disebutkan oleh Allah tentang kemunculan nabi akhir zaman itu berasal dari wilayah yang sangat subur. Dan mereka memprediksi Yathrib, yaitu kota Madinah, sebelum dihijrahi oleh Rasul namanya Yathrib dulu, Pak. Ya. Dan Yathrib ini adalah wilayah yang sangat subur. Standarnya adalah ya wilayah Arab, Pak, ya, bukan Indonesia. Kalau standar Indonesia tetap gersang bagi kita, Pak. Tapi dibandingkan dengan daerah-daerah Arab yang lainnya, Madinah ini termasuk wilayah yang cukup subur, terbukti dengan banyak perkebunan di sana, Bapak Ibu. Nah, orang-orang Yahudi memprediksi ini adalah tempatnya akan munculnya Nabi akhir zaman. Dan benar saja kan? Tapi sayangnya kan Nabi akhir zaman itu bukan dari keturunan mereka. Ini yang membuat mereka ini tidak mau mengakui kenabian Nabi, karena Nabi bukan berasal dari keturunan mereka. Di saat mereka dengan sangat jelas melihat tanda-tanda kenabian itu secara lengkap ada pada diri Nabi Muhammad, tapi sebab Nabi Muhammad bukan berasal dari keturunan mereka, tidak mau mereka akui, Pak. Nah, hingga akhirnya terjadilah orang-orang Yahudi ini terikat perjanjian dengan Rasul. Ya, perjanjian adalah sama-sama melindungi kota Madinah. Tapi pada masanya di tahun ke-5 Hijriah, orang-orang Yahudi bersekongkol dengan orang-orang Quraisy untuk apa, Pak? Untuk memerangi Nabi. Dan Allah menangkan kaum muslimin. Karena kemenangan umat Islam datang perintah dari Allah untuk mengusir orang Yahudi, sebab mereka telah melanggar perjanjiannya. Dan itu sudah menjadi tabiat dari dulu sampai hari ini, ya, Pak.
Ya memang menjadi angin segar bagi saudara kita di Gaza adanya gencatan senjata. Tapi kalau kita lihat sejarah sudah berapa kali itu gencatan senjata dilakukan, Pak. Tapi mereka akan mengingkari perjanjian mereka. Jadi mereka itu adalah orang yang suka melakukan perjanjian namun melanggar janjinya. Itu tabiat yang Allah Subhanahu wa taala ungkap di dalam surat Al-Baqarah. Makanya mereka sangat benci kepada malaikat Jibril, Pak. Seakan-akan malaikat Jibril ini menelanjangi aib mereka gitu dengan diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW mengusir orang Yahudi, termasuk diantaranya adalah daerah Khaybar. Khaybar ini daerah yang kemudian ada bentengnya dan mereka bersembunyi di benteng Khaybar ini. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya kemudian usir mereka dari daerah Madinah. Nah, pada saat perang Khaybar ini Nabi Muhammad mendapat berkahlah dengan menikahi seorang anak dari pemuka Yahudi yang bernama Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini meninggal dunia dan dia punya anak namanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Jadi dengan meninggal dunianya Huyai bin Akhtab ini, Sofiyah tidak lagi ada keluarga, akhirnya Sofiyah masuk Islam dan Rasul menikahi Sofiyah. Jadi Sofiyah istri Nabi Muhammad ini anak dari pemuka Yahudi. Ya. Nah, Sofiyah ini ketika akan dibawa ke kota Madinah karena sudah menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini mau dibawa ke kota Madinah nih, Pak. Secara fisik Sofiyah ini orangnya pendek, Pak. Saking pendeknya Sofiyah, Bapak Ibu sekalian, Sofiyah itu tidak bisa naik ke atas unta. Padahal untanya sudah merunduk nih. Ya. Tapi karena fisiknya itu pendek, tapi dia tidak bisa naik ke atas unta, Pak. Melihat kesulitan Sofiyah tidak bisa naik ke atas unta, lihat, Pak, Masya Allah. Nabi Muhammad kemudian duduk dan merelakan lututnya sebagai pijakan Sofiyah untuk naik ke atas unta. Subhanallah. Lihat, Pak. Ketika melihat istrinya kesusahan naik, Nabi Muhammad duduk dan menjadikan lututnya sebagai pijakan Sofiyah untuk naik ke atas unta. Barulah Sofiyah bisa naik ke atas unta. Allah. Sesekali, Pak, ya kan, bukakan pintu mobil untuk istri. Kalau konteksnya kita hari ini para pel ya, bukakan tuh pintu mobil tuh untuk istri, Pak. Kalau Rasul naik unta gitu kan, lututnya dijadikan sebagai pijakan. Kalau kita hari ini sesekali bukakan pintu mobil. Pas istri minta bukain, Pak, buka aja sendiri, kan punya tangan gitu. Ustaz, kami tidak punya mobil, adanya motor, pasangkan helmnya, Pak. Allahu Akbar, Masya Allah. Hal yang sederhana, Pak. Tapi sudah cukup membuat istrinya merasa menjadi sesuatu yang sangat diistimewakan oleh Nabi. Apalagi kakinya dijadi lututnya sebagai pijakan oleh istrinya. Subhanallah. Ya, sebab pendeknya Sofiyah ini kan pernah Aisyah tuh cemburu kepada Sofiyah, Pak. Karena Sofiyah ini pendatang baru nih gitu kan. Jadi Aisyah cemburu, Pak. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, hasbuka min Sofiyati kata wa kata." Cukuplah engkau dari Sofiyah karena Sofiyah itu orangnya begini dan begitu. Begini dan begitu dijelaskan oleh para ulama. Aisyah menyinggung masalah pendeknya fisik Sofiyah. Tapi Rasul walaupun sayang kepada istrinya, Pak, tidak pernah membiarkan istrinya dalam kesalahan. Jadi kalau ada kesalahan itu ditegur oleh Nabi. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijti bima'il bahri lamazathu. Sungguh engkau telah mengatakan satu perkataan yang jika perkataanmu tadi dicelupkan ke dalam air laut, maka cukup dengan kalimatmu itu telah membuat tercemar semua air laut, kata Rasulullah. Subhanallah. Jadi kalaupun istrinya melakukan kesalahan, Rasul tidak akan membiarkan, Pak. Jadi bukti cinta Rasul kepada istrinya, kalau ada kesalahan Rasul akan mengingatkannya, sekalipun kepada Aisyah, Pak. Jadi kalau salah Rasul katakan salah. Tapi cara Rasul menegurnya juga sangat baik dan sangat elegan, Pak. Rasul tidak pernah menyinggung dengan kata-kata yang menusuk, tidak. Cukup hanya dengan mengatakan, engkau sudah mengatakan satu perkataan yang kalau perkataanmu tadi dicelupkan ke dalam air laut, maka cukup dengan kalimatmu itu membuat air laut tercemar. Dah selesai begitu aja, Pak. Subhanallah. Ya. Nah, kemudian terakhir, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jadi kana hadzal masyhad mu'atharan yadullu ala tawadhu'ihi, dan pemandangan di saat Rasul menjadikan lututnya sebagai pijakan istrinya untuk naik ke atas hewan tunggangan tadi adalah sebuah pemandangan yang menunjukkan akan ketawaduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan segala kemuliaan yang ada pada diri Nabi, tapi Rasul tidak pernah merasa Bapak harus tinggi, ya. Bahkan kemudian kakinya, lututnya dijadikan sebagai pijakan oleh istrinya, sesuatu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya di antara wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada kita Bapak para suami, apa kata Nabi Muhammad dalam sebuah hadisnya? Ala wastausu bin nisa'i khairan. Ingatlah, kata Nabi Muhammad, kuwasiatkan kalian, kata Nabi Muhammad, untuk berbuat baik kepada istri kalian. Ini wasiat Nabi khusus kepada para suami ini, Pak. Kuwasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada istri kalian. Bahkan dengan segala, mohon maaf ya Pak, dengan segala kekurangan para istri kita. Nabi Muhammad tuh pernah sedang duduk bersama para sahabat. Ada Aisyah di situ. Lalu datang Juwairiyah, salah seorang istri Nabi Muhammad SAW, membawa senampan makanan. Yang secara etika Juwairiyah nggak boleh tuh Pak. Kenapa? Karena itu adalah hari di mana Rasul diservis oleh Aisyah radhiyallahu termasuk makanannya. Tapi Juwairiyah datang dengan senampan makanan. Aisyah marah Pak. Lalu ditepuk oleh Aisyah kemudian nampan itu, sehingga kemudian makanan itu jatuh. Padahal Rasul sedang duduk bersama para sahabatnya Pak. Mungkin bagi sebagian laki-laki egonya akan kena tuh. Tapi lihat bagaimana Nabi menyikapi kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha, walaupun Rasul sedang duduk bersama para sahabatnya. Kata Nabi Muhammad, biarin aja, ibu kalian sedang cemburu, kata Rasul. Subhanallah. Biarkan saja, ibu kalian sedang cemburu, kata Rasul. Subhanallah. Lihat Pak, ya, kebijaksanaan Nabi Muhammad, ya, menyikapi kecemburuan Aisyah di depan para sahabatnya. Ya, Rasulullah cuma bilang begitu aja, udah biarin saja, ibu kalian sedang cemburu, kata Rasulullah. Ya, begitulah akhlak Nabi kita Muhammad, bagaimana memperlakukan istrinya dengan sangat baik, dengan sangat istimewa, dengan akhlak yang begitu sangat indah, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Sesuai Ibu? Sesuai tidak? Sepakat tidak? Ini pagi ini kita sedang memanjakan para ibu. Semoga para suami hadir ya Bu ya. Suami ibu hadir tidak di sini? Kalau hadir tinggal dituntut aja nanti. Masya Allah. Begitulah ya, Rasul memperlakukan istrinya, memuliakan istrinya dengan sangat baik, dan mudah-mudahan kita juga menjadi sosok suami yang baik bagi istri kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.